ucap syukur, itu kehendaknya. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Mari kita belajar bagaimana hidup yang benar di hadapan Tuhan, karena hidup itu penting bagi Tuhan. Dan mengapa Dia mementingkan hidup? Karena Dia yang menciptakan manusia dengan segala kuasa dan cinta kasih-Nya. Mari kita belajar dari Injil Matius pasal 6 ayat 25. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami putus asa, menjadi sedih, dan menganggap hidup itu penuh dengan beban berat, penuh dengan masalah, dan kami protes, mengapa kami harus hidup? Kalau kehidupan itu membuat kami berbeban berat, ampuni kami. Biarlah kami sekarang belajar bahwa hidup yang Kau karuniakan adalah anugerah, dan itu sangat baik, sangat penting karena Allah mau menyatakan kuasa dan kasih-Nya. Berfirmanlah kepada kami. Berkati hamba-Mu supaya dia dilayakan memberitakan firman Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 dikatakan, karena itu aku berkata padamu, jangan khawatir akan hidupmu, apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, apa yang kamu terima untuk tempat tinggal, dan sebagainya, sebab hidup itu penting atau lebih penting daripada segala kebutuhan. Ya, jadi prinsipnya hidup yang Tuhan karuniakan itu memang membutuhkan makanan, membutuhkan pakaian, membutuhkan tempat tinggal. Tapi bukan itu yang harus menjadi nomor satu bahkan dibesarkan. Melainkan bagaimana hidup yang Tuhan karuniakan itu bisa berharga di hadapan Tuhan. Mengapa? Kata penting di sini mau diartikan bahwa Tuhan itu menciptakan manusia dengan segala imajinasinya yang indah dan mulia, yang kudus. Ya, dari nafas hidupnya dibangun manusia, lalu diciptakan. Kalau kita tahu tubuh kita ini di dalam penuh dengan kerumitan. Otak kita yang cuma sekepala ini penuh dengan kerumitan. Kita tidak bisa memahami bagaimana Allah dulu menciptakannya. Apa yang ada dalam pikiran Allah. Ya, dan itu harus disyukuri. Karena itulah mari kita hargai kehidupan yang Allah karuniakan ini dengan bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita hidup benar, bagaimana kita menikmati karunia-karunia yang Tuhan karuniakan kepada kita. Walaupun mungkin tidak mewah, tidak berlebihan, tapi hidup itu berguna. Dan itu sangat penting. Hidup yang berguna, yang memuliakan Tuhan, yang menjadikan nama Tuhan itu disadari oleh setiap orang di sekitar kita. Dialah pencipta kita, dialah yang menghendaki kita hidup, dan hidup itu lebih penting daripada kebutuhan atau daripada kehidupan lain di tengah dunia ini. Nah, contohnya seperti apa? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang bapak itu kerjanya sebagai kuli bangunan. Ya, dan kebetulan pemborong atau bosnya itu sedang membangun sebuah pabrik yang cukup besar. Itu ada banyak orang, ada banyak karyawan, ada banyak tukang-tukang gitu ya. Lalu kalau siang mereka itu suka beli es teh dan makanan di warung dekat situ. Tidak banyak warungnya, tapi ada yang jual. Nah, satu hari salah satu warung itu tutup. Ya. Lalu mereka numpuk ke warung-warung lain. Akhirnya jam istirahat mereka berkurang ya karena nunggu makan gitu. Sementara mereka sudah lapar, nggak bisa dilayani. Setelah beberapa hari, mereka tahu bahwa yang punya warung itu sakit dan kemungkinan sakitnya itu cukup lama. Akhirnya ada seorang bapak, dia anak Tuhan. Dia seorang karyawan, artinya dia kuli lah, ya, kuli, tapi dia orang Kristen. Lalu dia berdoa, bilang, Tuhan,
Kalau saya suruh nunggu begini terus kan waktu istirahat saya berkurang, sementara saya kehausan, kelaparan. Apa yang bisa saya lakukan di tengah situasi seperti ini? Dia hanya berdoa dengan santai, dengan baik. Tapi kemudian ketika dia pulang, dia cerita pada istrinya dan berkata, besok aku mau disangoni teh manis. Ya, nanti di jalan aku beli es. Terus istrinya tanya, kenapa? Karena warung itu sekarang jadi rebutan. Aku bawa teh aja sendiri, sanggup teh. Lalu pada saat itulah istrinya berkata begini, kenapa kamu nggak jualan? Loh, jualan apa? Ya jualan teh. Dari rumah kamu jangan bawa cuma satu. Ya, nanti kita pagi-pagi melastiki teh manis. Lalu di jalan kamu beli es batu, kan kita punya termos. Ya. Lalu di jalan kamu punya beli es batu, lalu kamu jual. Lah, itu terpercik begitu saja ya, terbuka begitu saja. Si bapak ini mengatakan, kamu kok pinter ya, istriku kok bijaksana ya. Boleh, aku setuju. Nah, akhirnya besoknya bapak itu bawa 20 kantong teh manis. Dan dia bawa termos kecil, beli es batu. Lalu dia bilang sama teman-temannya, daripada ke sana mau beli sama aku aja, sama harganya. Tapi ini dijamin. Ya, aku nggak pakai pengawet, gulanya ya bersih. Karena istriku tahu bahwa kita ini perlu mendapat makanan yang sehat. Wah, teman-temannya mau langsung. Ya, langsung dalam waktu singkat 20 kantong itu habis. Lalu mereka bilang besok bawa lebih banyak. Wah, si bapak ini seneng. Pulangnya langsung beli kantong plastik, beli gula, beli teh. Dan dia bilang sama istrinya, besok kita bawa 50. Nah, tapi termosnya yang kita punya kecil tuh, mungkin untuk es 50 nggak cukup, nggak apa-apa. Suaminya bilang gitu ya. Nanti es batu itu kan agak awet. Saya akan beli agak banyak, cukuplah, bisa bertahan begitu ya. Ya akhirnya memang mulailah bapak ini kalau kerja bawa 50 kantong teh manis. Dan itu ternyata laris habis terus. Kemudian bapak itu kan bawa bekal juga karena daripada nunggu di warung lama, istrinya memang masak. Nah, teman-temannya bilang, bahwa istrimu itu kalau siang suruh ke sini, sementara warung ini belum buka. Ya, jualanlah seperti yang kamu bawa sebagai bekal begitu. Tanya pada istrinya, mau enggak? Istrinya bilang, ya boleh juga. Jadi nanti selesai aku nganter sekolah, aku tak masak kan, makan siang jam 12 bisalah. Ya, bapak pergi bawa es teh dulu, nanti aku pergi bawa makanan. Nah, suaminya tanya, lah kamu naik apa? Lalu istrinya bilang, ada Grab banyak. Nanti kita beli termos lagi ya Pak, supaya bisa beli es yang lebih banyak. Sesuatu pemikiran yang tidak pernah terpikir selama ini. Padahal mereka saat itu sedang mengalami pergumulan karena membutuhkan dana ekstra berkaitan dengan orang tuanya yang sakit. Mereka berdoa, lalu Tuhan memberikan jawab. Ya, bahwa kamu harus berguna bagi keluarga. Ya, tapi bagaimana? Saya ini kan cuma seorang kuli bangunan yang gajinya sedikit. Untuk sekolah anak saja ya pas-pasan gitu ya. Bahkan tidak jarang ya kurang. Belum akhir bulan ya sudah ngutang. Tapi ketika ada jalan seperti itu, mereka sambut dengan sukacita. Kenapa tidak? Perkara nanti yang buka warung itu buka lagi, silahkan. Saya berhenti atau saya akan melanjutkan di tempat lain. Kalau sudah ada pelanggan, saya akan pergi jauh atau agak jauh juga nggak apa-apa. Pelanggan mesti akan datang. Saya nggak punya kios, cuma bawa barang-barang makanan begini saja. Tapi akhirnya berjalan dengan cukup baik. Sampai yang punya warung itu buka warung lagi, dan istri ini atau ibu ini akhirnya mencari tempat cuma di bawah pohon. Dia beli meja lipat, ya, dia jualan pakai meja lipat, dan banyak pelanggannya. Tidak menimbulkan kecemburuan, ya mula-mula menimbulkan. Tetapi ketika pelanggan-pelanggan itu mengatakan rezeki itu dewe-dewe, tidak perlu dipakai rebutan. Kadang aku makan di tempatmu, kadang aku makan di sini, kadang juga di tempat ini, dan mereka bergantian. Pelanggannya bukan 1-2, ya bergantian lah. Lihat lauhnya cocok di sini, ya makan di sini. Toh warung sepanjang jalan juga banyak. Akhirnya ya mereka tidak bisa lagi ada cemburu. Tapi dari hal seperti ini, ketika mereka katakan bahwa
hidup itu lebih penting, harus berguna. Dan ketika mereka tahu bahwa mereka diberi rezeki oleh Tuhan, mereka bisa berguna untuk mengobati orang tuanya, mereka sangat senang dan berkata bahwa memang kalau kami cuma bingung cari uang terus, ya ini ada rezeki tambahan. Tapi kalau hati kami tidak berserah pada Tuhan, tidak bersyukur, kami akan ngomel. Nah, dapat uang lebih malah buat beli obat, ngobati orang tua. Kakak-kakak yang lain, adik yang lain gak ada yang mau ngobati. Menjengkelkan. Tapi keluarga ini tidak. Kami diberi lebih, justru ini kesempatan untuk membalas orang tua. Jadi mereka penuh dengan syukur sampai orang tuanya sembuh. Si ibu ini sembuh ya. Jadi nenek ini sembuh. Nah, kemudian apa yang terjadi? Setelah nenek ini sembuh, sehat, justru dia bisa membantu anaknya jualan. Bisa ngomong cucunya, bisa bantu-bantu di rumah masak, sehingga masakannya bisa bertambah macamnya, bisa bertambah jumlahnya, lalu dibawa oleh sang anak itu ke tempat jualan. Sampai pabrik itu selesai dibangun, kemudian sing istri berkata begini, wah lah kemana lagi ya, kita ikut aja terus pemborong itu dapat borongan di mana. Ya, siapa tahu rezeki ini memang rezeki yang Tuhan berikan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kadang-kadang kalau kita berpikir soal pekerjaan, soal rezeki, habis pikiran kita mau kerja apa, modal dari mana, kita harus bersaing bagaimana, rasanya sedih, putus asa. Tapi ketika kita mengatakan hidup itu adalah anugerah dan sangat penting, berguna bagi kemuliaan Tuhan, dikasih rezeki, bukan kita ambil sendiri. Tapi saya ditugaskan untuk mengobati ibu. Setelah ibu sehat, lalu ibu bisa membantu, rezekinya bertambah. Jadi dia mengatakan hidup itu adalah harus berguna. Karena Tuhan menciptakan kita itu sangat penting untuk menyatakan kuasanya, menyatakan kasihnya, menyatakan kemurahannya, menyatakan penyertaannya. Ketika ibu itu mengimani dengan sungguh bahwa dia harus berguna supaya kuasa Tuhan nyata, supaya orang-orang tahu bahwa hidup dia itu berguna dan penting bagi Allah. Dan itu terjadi. Bagaimana hidup kita? Pekerjaan yang kita lakukan, keluarga yang kita bangun, apakah cuma untuk ego kita? Ya, karena kita mendapatkan berkat lalu tidak lagi kita merasa hidup ini penting bagi kerajaan Tuhan. Ada banyak orang begitu ya. Rezekinya banyak, ya foya-foya terus. Nggak ada pentingnya bagi kerajaan Tuhan. Ada yang nggak punya, nangis terus. Nggak ada pentingnya bagi kerajaan Tuhan. Mari kita belajar. Hidup itu berguna. Hidup itu penting untuk menyatakan Allah hadir, Allah kuasa, Allah mengasihi. Ubahlah sikap hidup kita. Maka Tuhan juga akan memberikan berkat yang berlimpah. Bersyukurlah di setiap langkah hidup kita. Tuhan juga bersukacita dengan syukur yang kita naikkan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami diminta ikut memberikan persembahan, kami tidak mau. Kami merasa sayang. Karena kami kerja keras, hasilnya tidak banyak, tapi kami harus memberikan persembahan. Ampuni kami. Biarlah sekarang kami tahu bahwa hidup kami ini penting untuk menghadirkan kuasa Allah yang dilihat dan disaksikan oleh orang di sekitar kami, hingga nama-Mu dipermuliakan dan Engkau akan tetap memelihara kehidupan kami. Buat hati kami penuh dengan limpahan syukur. Dengan syukur itulah menjadi bekal kekuatan hidup kami. Kiranya Tuhan berkarya dalam kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala